Kapten klub Brazil gabung TC Timnas U20, aksi kocak Jens Raven di sela-sela TC Timnas Indonesia U20. Patrick Kluivert siap poles Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk jadi predator. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia meningkat. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert siap poles Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk jadi predator. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pekerjaan rumah Timnas Indonesia selama ini adalah ketajaman juru gedor dalam menciptakan gol-gol untuk Timnas Indonesia. Tentu, besar harapan pada sosok Patrick Kluivert bisa mengatasi masalah ketajaman lini depan Timnas Indonesia, mengingat rekan jejaknya yang menunjang perihal harapan itu. Sebagai informasi, Kluivert sendiri memulai karir kepelatihannya sebagai pelatih striker AS Alkmaar pada 2008, lalu sempat menjadi asisten pelatih Brisbane Roar dan pelatih striker NEC Nijmegen pada 2010. Dan selama melatih LC20 U21 pada 2011-2013, ia pun berhasil mengasah sejumlah talenta, termasuk Steven Berghuis dan Quincy Promes. Lalu musim 2011-2012, 20 U21 pun menjadi tim tersubur kedua dengan 74 gol, sementara catatan kebobolannya hanya 36 kali. Berkat pencapaian ini, Kluivert pun kemudian dipanggil oleh Louis van Gaal untuk menjadi asisten pelatih Timnas Belanda 2012-2014, di mana ia melatih striker top seperti Van Persie, Robben, dan Dipe. Setelah Piala Dunia 2014, Kluivert pun menangani Timnas Kurasaw dalam 2 periode, yakni dengan total 18 laga. Pada periode pertama, Kurasaw mencetak 23 gol dalam 12 pertandingan. Sedangkan pada periode kedua dalam 6 laga mereka mencetak 10 gol. Sementara itu saat melatih Adana Demirspor selama 156 hari, Kluivert pun juga mengangkat Mbaye Niang dan Mario Balotelli yang sebelumnya kehilangan potensi di Eropa. Niang mencetak 8 gol dari 20 pertandingan, peningkatan yang cukup signifikan dari 3 musim sebelumnya. Dengan demikian, kini Kluivert pun diharapkan bisa meningkatkan ketajaman lini depan Timnas Indonesia dalam kontrak 2 tahunnya hingga 2027. Apalagi skuad Garuda belakangan ini mengandalkan Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk di lini depan. Meski demikian, keduanya belum benar-benar membuktikan diri sebagai striker house goal untuk skuad Merah Putih. Peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia meningkat. Beriringan dengan perkenalan pelatih anyar Timnas Indonesia, mengikuti di belakangnya sederet pemain diaspora yang dikabarkan siap untuk dinaturalisasi. Hal ini membuat pengawal sepak bola Coach Justin mengatakan peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kian terbuka lebar. Tak main-main, Coach Justin pun memprediksi peluang Timnas Indonesia lolos langsung sebagai peringkat 1 atau 2 grup C mencapai 50%. Sementara jika finish di posisi 3 atau 4, peluangnya pun meningkat menjadi 60 sampai dengan 70%. Seperti yang dijelaskan di atas, Justin mengatakan kepercayaan diri ini muncul lantaran skuad Garuda kini banyak dihuni oleh pemain-pemain top yang merumput di Eropa. Terbaru sejumlah nama pemain keturunan dilaporkan sedang menjalani proses naturalisasi seperti Rydel Wolf, Ole Romeni, Emiliano Jonathan, hingga Emil Audero Mulyadi. Didukung banyaknya pemain keturunan ini, Coach Justin pun memprediksi anak-anak asuh Patrick Kluivert dapat meraih 9 poin. Hal ini tentu lebih besar dari target PSSI yakni 7 poin. Dia pun menyampaikan optimisme juga berdasarkan pada keberhasilan Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi 2-0 di SUGBK pada 19 November 2024 lalu. Berdasarkan hal itu, Jesus dan kawan-kawan pun diyakini dapat mengalahkan Bahrain dan Australia pada Maret mendatang. Menurutnya tidak ada yang mustahil bagi Indonesia sekalipun menghadapi tim sekelas Australia. Ia menegaskan kekuatan tim kanguru itu saat ini tidak sehebat yang dibayangkan banyak orang. Emang seberapa hebatkah Australia? Berapa banyak pemain mereka yang merumput di Inggris atau Eropa? Kan gak banyak, kata Coach Justin. Apalagi Coach Justin juga mengungkapkan bahwa banyak pemain andalan Australia di masa lalu yang kini sudah tidak lagi memperkuat tim nasional, sehingga skuad mereka kini didominasi oleh pemain baru. Aksi kocak Jens Raven di sela TC Timnas Indonesia U20.
Diketahui Jens Raven terpaksa tidak mengikuti sesi latihan Timnas Indonesia U20 pada kali ini. Striker naturalisasi kelahiran Dordrecht Belanda itu hanya bisa menyaksikan aktivitas rekan-rekannya. Dalam hal ini, Jens Raven diperkirakan harus absen selama 10 hingga 14 hari dalam latihan Timnas Indonesia U20. Jens Raven diketahui telah melakukan tes magnetic resonance imaging atau MRI untuk cederanya pada 11 Januari kemarin. Dan hasilnya, penyerang berusia 19 tahun itu mengalami cedera paha depan. Pada Jumat pekan lalu, saya mengalami cedera di bagian quadriceps. Jadi keesokan harinya, saya ke rumah sakit untuk MRI dan ternyata saya harus beristirahat selama 10 hari sampai 2 pekan. Jelas, Jens Raven. Menariknya di tengah kondisinya yang sedang tidak sepenuhnya fit, ketika Donny Pamungkas dan kawan-kawan sedang melakukan stretching sebelum memulai latihan, Jens Raven tiba-tiba cosplay jadi fotografer dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 ini. Ia meminjam kamera dari fotografer Timnas Indonesia U20 untuk kemudian mengabadikan momen latihan rekan-rekannya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U20 sendiri akan terbang ke Surabaya, Jawa Timur pada 19 Januari mendatang, yakni untuk menjalani turnamen mini di Sidoarjo, Surabaya melawan 3 negara. Di mana Timnas Indonesia U20 bakal melawan Timnas Yordania U20 pada 24 Januari, Timnas Suriah U20 pada 3 hari berselang, dan Timnas India U20 pada 30 Januari 2025. Setelah itu, Timnas U20 akan berkancah di Piala Asia U20 2025, tepatnya pada 12 Februari hingga 1 Maret. Kapten klub Brasil gabung TC Timnas U20. TC Timnas Indonesia U20 hari pertama baru saja tuntas dan berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno pada Rabu 15 Januari. Di sisi lain, sosok Welber Jardim yang sempat jadi bintang Timnas Indonesia saat menjuarai Piala AFF U19 2024 terlihat belum hadir dan bergabung. Meski begitu, Indra Syafri memastikan jika pemain Sao Paulo di Liga Brasil tersebut tetap akan bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Indra Syafri menyebut jika Welber Jardim saat ini masih bermain untuk klubnya dan baru akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada akhir pekan nanti. Nama Welber Jardim sendiri memang sempat jadi sorotan penggemar Timnas Indonesia usai tampil impresif di ajang Piala AFF U19. Bahkan di laga puncak, Welber Jardim jadi sosok penting di lini tengah Timnas Indonesia dan membantu Garuda Muda taklukkan Thailand dengan skor 1-0. Hasil itu pun membuat Timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala AFF U19 sekaligus gelar pertama Garuda Muda sejak tahun 2013. Progres pun coba terus diperlihatkan pemain muda ini, di mana setelah tampil di Piala AFF U19, Welber kemudian dipanggil dalam pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 di Jepang. Setelah beberapa pekan ikut TC, Welber pun kembali ke Brasil untuk tampil bersama klubnya Sao Paulo FC. Dilansir dari postingan teranyarnya, terlihat Welber tampil bersama Sao Paulo bahkan menjabat sebagai kapten tim. Tidak diketahui kompetisi apa yang sedang diikuti oleh Welber Jardim, namun dalam beberapa bulan terakhir, dirinya memang kerap jadi andalan di Sao Paulo U17. Tentu progres yang diperlihatkan Welber Jardim ini sangat menarik. Hal ini pun bisa membantu Timnas Indonesia U20 untuk mencapai hasil terbaik di turnamen selanjutnya. Menarik untuk dinantikan.